وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والمخلوقات أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa mempunyai daya dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah yang menjadi kewajiban kita. Jamaah rahimakumullah, amalan Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan merupakan waktu yang sangat istimewa. 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, saking istimewanya ibadah yang dilakukan waktu tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW mengkhususkannya dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Berikut beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu mengisi malam dengan meningkatkan ibadah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Barang siapa yang mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, lalu puasa pada siang harinya dan melakukan sholat pada sebagian malamnya, juga menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, lisan dan tangannya, dan menjaga sholatnya secara berjamaah, dan bersegera berangkat untuk sholat Jumat, sungguh ia telah puasa sebulan penuh, menerima pahala yang sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar, serta beruntung dengan hadiah dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Abu Ja'far berkata, hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk sholat pada malam 10 hari terakhir. Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat bersama mereka para sahabat pada malam 23, 25, 27, dan disebutkan bahwa beliau ngajak sholat keluarga dan istri-istrinya pada malam 27 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengutamakan para keluarganya agar bangun untuk beribadah pada malam yang diharapkan turun Lailatul Qadar. At-Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melaksanakan sholat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengetuk pintu Fatimah dan Ali radhiyallahu an pada suatu malam seraya berkata, tidaklah kalian bangun lalu mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga membangunkan Aisyah radhiyallahu an pada malam hari bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melakukan sholat witir. Dalam kitab Muwatta disebutkan dengan sanad sahih bahwasanya Umar radhiyallahu an melakukan sholat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam ia membangunkan keluarganya untuk sholat dan mengatakan kepada mereka, sholat, kemudian membaca ayat, dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, Nabi juga
mengencangkan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya. Dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya, tidak menggaulinya mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Orang yang beriktikaf tidak diperkenankan mendekati atau menggauli istrinya. Mengencangkan kain, ada yang menafsirkan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian mengakhiri berbuka dengan hingga waktu sahur. Dinyatakan dari Aisyah radhiyallahu pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, Rasulullah menjadikan makan malam berbukanya pada waktu sahur. Janganlah kalian menyambung puasa. Jika salah seorang dari kamu ingin menyambung puasanya, maka hendaknya menyambung hingga waktu sahur saja. Mereka bertanya, sesungguhnya engkau menyambungnya wahai Rasulullah. Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada yang memberiku makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bulan Ramadan seperti biasa tidur dan bangun. Dan manakala memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan kainnya dan menjauhi diri dari menggauli istrinya serta mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan di dalamnya turun Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi sebelumnya dan berpakaian bagus seperti dianjurkannya hal tersebut pada waktu sholat Jumat dan hari-hari raya. Namun tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi dengan berhias secara batin, yakni dengan bertaubat kepada Allah dan menyucikan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sungguh berhias secara lahir sama sekali tidak berguna jika ternyata batinnya kotor, batinnya rusak. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita teladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian iktikaf, bahwasanya Rasulullah senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau. Hingga meninggalnya Rasulullah senantiasa melakukan iktikaf pada malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini, sisa usia kita, untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kita bisa mendapatkan manfaat lebih besar, keuntungannya, dan bisa meraih malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh mengajak keluarganya, mengajak sanak saudara dan tetangga untuk meramaikan iktikaf di masjid kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa mengambil paruh waktu yang mungkin kita bisa dan sisi kesehatan juga memungkinkan, sehingga kita tidak menzalimi diri kita sendiri juga. Dan terakhir, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, rezeki yang lapang, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah hingga akhir hayat kita. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.